Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa ibu di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak SMK kelas 11 khusus kelas 11 RPL rekayasa perangkat lunak bersama saya yaitu Ibu Rira Zokesti. Nah, pertama sekali yang harus kita ketahui tentang mata pelajaran ini, kita harus tahu apa itu pemodelan dan apa itu tentang perangkat lunak. Pemodelan berasal dari kata model, yaitu kata model dapat dianalogikan seperti pembuatan arsitektur, bangunan, atau gedung. Pemodelan merupakan proses merancang piranti lunak sebelum melakukan pengkodean atau coding. Dalam membuat sebuah sistem yang kompleks sangat penting karena kita tidak dapat memahami sistem secara menyeluruh. Makin kompleks sebuah sistem, maka makin penting penggunaan teknik pemodelan yang baik. Dengan menggunakan model, maka diharapkan dapat membuat perangkat lunak yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, guna mengetahui bagaimana konsep pemodelan berorientasi objek. Perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu yaitu software. Software yang akan kita buat sebelum kita membuat, kita harus melakukan pemodelan. Nah, itulah konsep awal dari pemodelan perangkat lunak. Kita akan mempelajari bab ini, yaitu memahami konsep pemodelan berorientasi objek dan mempresentasikan konsep pemodelan berorientasi objek. Di dalam pembahasan ini, kata kunci yang harus kita pahami yaitu pertama, analisis, desain, operasi, pemodelan, kelas, orientasi, software, metode, atau objek. Nah, pertama sekali yang harus kita ketahui apa itu metode, apa itu objek, apa itu software, orientasi, kelas, pemodelan, orientasi, operasi, analisis, dan sistem. Next. Sebelum memasuki bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga, kita harus mengetahui peta konsepnya dulu. Dari peta konsep ini kita mengetahui kita mengarah pertama sekali yaitu ke konsep dasar orientasi objek, kedua tekniknya, dan ketiga pemodelan UML-nya. Pertama kita harus tahu konsep dasar ya. Konsep dasarnya yaitu pertama konsep orientasi objek, macam-macam pemodelan, metodologi objek, orientasi objek, karakteristik objek, orientasi objek, dan non-objek. Nah, untuk pembahasan ini kita masuk ke bagian bab konsep dasar orientasi objek dulu. Untuk B dan C itu untuk pertemuan selanjutnya. Next. Pemodelan berorientasi objek yaitu cara berpikir. Cara berpikir kita dalam membuat perangkat lunak berdasarkan abstraksi pada dunia nyata. Pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek dunia nyata. Saat kita membuat model objek tersebut, data dan proses yang dimiliki oleh objek akan dibuat menjadi suatu kesatuan yang utuh. Konsep dasar orientasi objek. Pemodelan berorientasi objek merupakan sebuah pemikiran tentang masalah dengan menggunakan model yang dapat dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Yang ini udah kita bahas tadi sebelumnya ya. Nah, dalam pemodelan berorientasi objek ini, kita harus mengorganisasi sebuah perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek yang memiliki struktur data dan perilaku. Konsepnya ada dua. Yang pertama yaitu analisis berorientasi objek OOA dan desain berorientasi objek atau disebut dengan OOD. Next.
Nah, ini ya, dari peta konsep tadi kita kan udah tahu. Pertama yang kita bahas konsep orientasi objek. Dari konsep orientasi objek, tadi terdapat dua juga, objek orientasi analis dan objek oriented design. Nah, pembahasan untuk konsep orientasi objek yaitu analisis ini merupakan metode analisis yang memeriksa requirement. Requirement-nya apa? Requirement-nya apa? Syarat keperluan yang harus terpenuhi pada suatu sistem. Dari sudut pandang kelas serta objek-objek yang ditemui di dalam ruang lingkup perusahaan. Adapun desain berorientasi objek merupakan metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek suatu sistem atau subsistem. Nah, objek orientasi analis yaitu bagaimana kita membuat sebuah analis. Analis sistem dimulai dengan adanya suatu permintaan requirement, misalnya klien, developer, dan pakar. Dokumen permintaan memiliki berbagai fungsi yaitu memformulasikan kebutuhan klien, membuat suatu daftar tugas. Bagaimana kita dapat melihat pada domain masalah dengan tujuan untuk bisa memproduksi sebuah model informasi konseptual yang sedang dianalisis. Kedua, object oriented design. Di sini terdapat beberapa konsep dalam object oriented analysis. Object oriented design memperhitungkan kendala yang dipilih arsitektur. Pertama, karakteristik objek. Objek adalah suatu benda fisik dan juga konseptual yang terdapat di sekitar kita. Di dalam ciri-ciri objek yaitu memiliki identitas, klasifikasi, memiliki state, kondisi atau keadaan, memiliki behavior, perilaku atau metode di mana sebuah objek dinyatakan dalam operation atau tindakan. Kedua, OOD terdiri dari kelas atau class object, yaitu merupakan suatu penggambaran sekumpulan objek yang terbagi dari atribut, operasi, metode hubungan, dan makna yang sama. Kelas objek adalah suatu tempat bagi objek yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah objek yang bisa mewakili fakta atau keterangan dari kelas. Sebagai contoh yaitu kelas kendaraan, kelas bangunan, kelas handphone, dan lain-lain. Untuk contoh objek yaitu motor. Instan dari kelas kendaraan, objek rumah, objek Samsung, objek Nokia, dan sebagainya. Istilah-istilah objek. Istilah-istilah objek itu pertama ada atribut, operasi, ada metode. Atributnya itu item yang menegaskan objek. Kalau operasi, fungsi dalam suatu kelas yang dikombinasikan ke dalam bentuk tingkah laku si kelas. Metode yaitu pelaksanaan prosedur atau badan dari suatu kode yang mengeksekusi respon terhadap suatu permintaan objek lain pada suatu sistem. 2. Macam-macam pemodelan. Macam-macam pemodelan di sini merupakan beberapa konsep pemodelan. Pertama, kita memahami konsep pemodelan yaitu berorientasi objek dalam proses konseptual terpisah dengan bahasa pemrograman sampai tahap akhir. Pengembangan berorientasi objek secara mendasar merupakan cara berpikir baru dan bukan suatu teknik pemrograman. Kedua, dapat melayani sebuah media spesifikasi, analis, dokumentasi, dan interface seperti hanya pemrograman. Ketiga, bahkan sebagai alat pemrograman dapat memiliki sasaran, termasuk bahasa pemrograman dan basis data. Tiga, metodologi orientasi objek merupakan sistematis menggunakan perangkat kerja, teknik-teknik yang dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah sistem. Fokus utama metodologinya adalah terdapat pada objek yang sering digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang memiliki atribut dan metode yang dijelaskan di slide sebelumnya.
Nah, ini merupakan metodologi orientasi objek. Pertama sekali kita melakukan project management dan planning. Kedua, analisis, desain, implementasi, dan pemelihara sistem. Next. Nah, ini ya. Tahap metodologinya berdasarkan System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu sebagai berikut. Project Management dan Planning. Aktivitas yang dapat dilakukan pada Project Management dan Planning perencanaan yaitu feasibility dan wawancara. Intinya, kita melakukan tahap investigasi kepada klien dan mencatat kebutuhan klien dengan melakukan beberapa wawancara, kuesioner atau observasi. Gunanya untuk apa? Karena untuk mengetahui apa saja sih permintaan user, dia ingin seperti apa sih keinginannya dalam membuat sebuah perangkat lunak itu. Nah, yang kedua, tahap analisis. Nah, tim analis di sini membuat model situasi dari dunia nyata, menggambarkan sifat yang penting. Model analisis yaitu abstraksi yang ringkas. Jadi di sini tim analis menganalisis dari apa sih yang dilakukannya di saat dia melakukan wawancara dengan user. Jadi dia melakukan penganalisisan, yaitu memahami problem domainnya, komunikasi antara pihak yang berkaitan. Lanjut, yang ketiga. Ini merupakan analisis teknologi informasi ya. Lanjut, yang ketiga. Desain. Tahap desain mengorganisasikan sistem ke dalam subsistem berdasarkan pada struktur analis dan arsitektur. Desain model berdasarkan model analis, namun berisi implementasi yang dibuat secara detail. Fokus di sini yaitu perencanaan struktur data algoritma, yaitu yang diperlukan untuk implementasi pada sistem pada setiap kelas. Objek domain aplikasi dan objek domain komputer dapat dijelaskan menggunakan konsep dan notasi berorientasi objek yang sama. Keempat, implementasi. Kelas, objek, dan relasi dapat dikembangkan pada tahap desain objek. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, basis data, dan implementasi pada perangkat lunak. Dalam tahap implementasi ini, hal yang penting adalah kalian mengikuti penggunaan perangkat lunak baik untuk pembuatan sebuah diagram. Terakhir, ini masih implementasi lanjutan. Nah, implementasi ini terdapat beberapa aktivitas ya. Pertama, aktivitasnya penulisan program dan instalasi. Kedua, desain review. Ketiga, pemilihan sumber daya hardware dan software. Dan keempat, pengujian web dan dokumen web. Di sini, tahap penulisan program telah dianalisis dan didesain yang pertama. Nah, yang kedua, review. Dalam tahap ini hanya menguji desain yang digunakan, namun menguji semua sistem yang telah diterapkan seperti tidak adanya lokasi link, image yang salah, pengujian sistem seperti penyimpanan data. Ketiga, pemilihan sumber daya. Apa aja sih software dan hardware yang digunakan untuk web server? Nah, yang keempat, menguji web dengan berbagai teknologi browser yang ada. Next, terakhir. Nah, ini merupakan tahap-tahap metodologi berdasarkan SDLC, yaitu pemeliharaan sistem, di mana sistem yang sudah kita buat tadi, yang pertama kita melakukan perencanaan, kita melakukan analisis, kita melakukan desain, setelah itu kita melakukan tahap implementasi, dan terakhir pemeliharaan sistem. Karena kalau implementasi diimplementasikan, diuji. Kalau pemeliharaan sistem yang telah diuji, yang telah dijalankan, kita misalnya yang ditunjuk sebagai admin harus bisa menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar, yaitu melalui kemampuan sistem yang dapat mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Nah, dibutuhkanlah seorang admin yang bisa memelihara sebuah sistem. Untuk next, kita masuk ke karakteristik metodologi.
Objek berorientasi merupakan salah satu teknik dan konsep yang digunakan dalam konsep pembuatan perangkat lunak. Hal ini dikarenakan teknik ini memiliki kemudahan dalam melakukan pengembangan pada sebuah program. Dalam mengembangkan sebuah program, kita memerlukan suatu metodologi. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa karakteristik dari metodologi pengembangan sistem berorientasi objek. Pertama, polimorfisme. Dari segi bahasa, polimorfisme dalam bahasa Inggris polymorphism berasal dari dua kata bahasa Latin yakni poly dan morph. Poly berarti banyak dan morph berarti bentuk. Kesimpulannya, polimorfisme berarti banyak bentuk. Sumber dari Wikipedia. Definisinya merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Aksi yang sama dapat dilakukan pada beberapa objek. Implementasi yang spesifik dari suatu operasi dari kelas tertentu disebut dengan metode. Ini merupakan contoh polimorfisme. Di sini terdiri dari 4 kendaraan, yaitu motor, sepeda, mobil, dan bis. Masing-masing ini berbeda. Kenapa? Karena motor dan sepeda mempunyai roda 2, jadi dia termasuk kendaraan beroda 2. Mobil dan bis punya roda 4, jadi dia termasuk dalam kendaraan beroda 4. Nah, dari mobil, bis, dan sepeda motor merupakan kendaraan yang beroda, tetapi dia terbagi, yaitu satu beroda 2 dan satu beroda 4. 2. Encapsulation atau pengapsulan. Pengkapsulan merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses sehingga objek atau prosedur dari luar tidak dapat mengaksesnya. Prosedur enkapsulasi memungkinkan data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur tersebut berada dalam objek tersebut. Pengkapsulan memiliki tujuan yaitu membungkus data teknik atau atribut dan metode dari pengguna. Data teknis tersebut dibungkus dalam sebuah unit yaitu kelas. Objek yang terkapsulasi dapat dianggap sebagai black box yang di dalamnya terdapat proses tertutup bagi klien dan hanya memanggil metode yang menjadi interface. Di dalam pemrograman Java, dasar dari pengkapsulan adalah kelas. Variabel atau metode sebuah kelas tidak dapat diakses dengan menjadikan kelas tersebut privat atau protect. Di bawah ini merupakan contoh enkapsulasi, yaitu sebuah objek memiliki kelas A dan kelas D. Di dalam kelas A mempunyai kelas B dan kelas C. 3. Inheritance atau pewarisan. Inheritance disebut juga dengan pewarisan, yang itu merupakan teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya secara langsung. Apabila inheritance digunakan, kita tidak perlu membuat atribut dan metode lagi pada anaknya karena telah diwarisi oleh induknya. Selain itu, sebuah kelas dapat mewariskan atribut dan metodenya ke dalam kelas yang lain. Kelas yang mewarisi disebut superkelas. Adapun kelas yang diberi warisan disebut subkelas. Sebuah subkelas bisa mewariskan atau berlaku sebagai superkelas bagi kelas yang lain yang disebut dengan multi-level inheritance. Inheritance memiliki arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelasnya mempunyai hubungan secara hierarki. Kelas yang diturunkan membentuk hubungan hierarki. Ini adalah merupakan contoh dari inheritance. Superkelas yaitu kendaraan. Kendaraan mempunyai jenis satu kendaraannya pesawat, mobil, atau motor.
Nah, pesawat, mobil, dan motor merupakan sub dari kelas. Kita lanjut ke subbab bagian 5, yaitu orientasi objek dan non-objek. Berikut ini merupakan perbedaan yang spesifik dari metodologi berorientasi objek dengan metodologi non-objek. 1. Menggunakan alat. Metodologi non-objek menggunakan beberapa alat untuk menggambarkan model seperti data flow diagram, entity relationship diagram, dan struktur chart. Adapun metodologi berorientasi objek menggunakan satu jenis model dari tahap analisa sampai implementasi, yaitu diagram objek. Kedua, data dan proses. Pada metodologi non-objek, data dan proses dianggap sebagai dua komponen yang berlainan. Tetapi pada metodologi berorientasi objek, data dan proses merupakan suatu kesatuan, yaitu bagian dari objek. Next. 3. Bahasa pemrograman terstruktur. Pada metodologi non-objek, dipergunakan untuk melengkapi pemrograman terstruktur pada bahasa generasi ketiga. Tetapi pada metodologi berorientasi objek dipergunakan untuk pemrograman berorientasi objek dan bahasa generasi keempat. Pada materi di atas, kita sudah menjelaskan mengenai dasar orientasi objek. Sekarang, silakan Ananda Ibu observasi perkembangan diagram dari orientasi objek, sesuaikan dengan ciri-ciri pembuatan diagram, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat diagram dalam orientasi objek. Oke, untuk konsep dasar orientasi objek, kita cukupkan sampai di sini. Lanjut materi teknik orientasi objek di pertemuan selanjutnya. Sekian materi ini Ibu ucapkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.